Halaman berapa? 168. Wa kaya jahilu ta'didu anil haqqi azza wa jalla wa tukhalli. Wahai orang yang bodoh, kamu berpaling dari Allah. Wa tukhallihi, dan kau biarkan Allah wara'a zahri qalbika, kau tinggalkan di belakang punggung hatimu. Tastaghilu bihidmatil khalqi, kamu sibuk melayani manusia. Allah kau tinggalkan, kamu sibuk mengurusi manusia. Al-qawmu istaghalu bi khidmatil haqqi azza wa jalla. Kalau orang lain mah, kaum itu mereka sibuk berkhidmat kepada Allah. Faqarraba qulubahum ilaihi, sehingga Allah dekatkan hati mereka kepada Allah. Ta'arrafa ilaiha fa'arafathu, memperkenalkan kepadanya dan lalu dia pun kenal. Didekatkan Allah dan dikenalkan Allah, karena mereka sibuk bekerja berkhidmat kepada Allah. Ahaduhum idza 'arafa al-haqqa azza wa jalla wa faragha min muharabati nafsihi, seseorang di antara mereka ketika sudah kenal dengan Allah, wa faragha min muharabati nafsihi wa hawa, dan dia sibuk memerangi nafsunya, memerangi hawanya, wa tab'ahu, dan memerangi wataknya, wa syaitanahu, dan memerangi setannya, wa takhallasa minhum, dan bisa membebaskan diri dari mereka, wa min dunyahu, dan dari segala kepentingan dunia. Fataha lahul haqqu azza wa jalla, maka Allah akan membuka untuk dia bab qurbihi, pintu menuju kedekatan kepada Allah. Yatlubu syughlan ya'maluhu, dia menuntut kesibukan yang dikerjakan. Fayuqalu lahu, lalu akan dikatakan kepadanya, irja wara'aka, kembalilah ke belakangmu, wastaghil bi khidmatil khalqi, dan silakan berkhidmat kepada manusia. Wadullahum, dan tunjukkan kepada mereka alaina, jalan menuju kami. Ikhda'u tullaba al-muridin, ya bujuklah orang-orang yang menuntut, orang-orang yang belajar benar, lana, kepada kami. Antum ghuflun, kamu lalai semuanya. Amal qaum fi, dari apa yang menjadi kesibukan suatu kaum di sini. Wa tuwasiluna biya dabba bidzalami, wa tuwasiluna ad-diya'a bidzalami, ad-diya'a bidzalami, kamu lanjutkan kegelapan dengan cahaya dengan kegelapan. Fil kaddi ada nufus, dengan bersusah payah membela nafsu. Allati hiya aduwatukum, yang dia adalah musuh kamu. Wa tardawna azwajakum, dan kamu ingin menyenangkan istri-istri kamu. Bisukhti rabbikum, dengan akibat membuat Tuhanmu menjadi marah. Katsirun minal khalqi yuqaddimuna ridha azwajihim, banyak sekali manusia
lebih mementingkan bagaimana menyenang-nyenang istrinya. Wa auladahum, dan lebih mementingkan menyenangkan anak-anaknya. Ala ridal haqqi azza wa jalla, daripada menyenangkan Allah. Yang penting anak istri senang, Allah enggak senang, pujareng kono. Innani ara harokatikum, aku melihat gerak kamu, wasakanatikum, dan diam kamu. Wa kullu hammika li nafsika, semua keinginanmu hanyalah untuk menyenangkan nafsumu saja. Wa zaujatika, dan istrimu saja, wa waladika, dan anakmu saja. Wa ma'indaka minal haqqi wa zal khabarun, sedangkan terhadap Tuhanmu langka deradat, langka redet. Embu bae pujareng kono, sing penting istri gue seneng, anak gue seneng, istri saya bisa pakai gelang keroncong tekang sikut, anak bisa sekolah perguruan tinggi negeri. Allah tidak suka pujareng kono. Rata-rata kebanyakan orang seperti itu. Dan saya sendiri juga sulit menemukan orang yang berkeinginan menyenangkan Allah. Semua orang ingin menyenangkan dirinya sendiri. Ini artinya bahwa bukankah ini satu pengkhianatan? Kita dihadirkan di bumi ini. Dihadirkan di bumi ini. Dengan difasilitasi segala kebutuhan kita dicukupi. Dengan berbagai macam inventaris. Dari oksigen, udara, matahari, air, semuanya silakan kau pakai. Sengaja kamu dihadirkan ke sini untuk bekerja kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata selama di sini kamu tidak pernah bekerja untuk Allah, bekerja untuk dirimu sendiri. Ada seorang jadi gubernur, rumahnya gratis, mobil gratis, pembantu gratis, supir gratis, gaji gede. Tapi tidak pernah mikirin rakyatnya, mikirin dirinya sendiri. Benar enggak? Ya itu kamu. Iya. Oleh dunungan dari Saudi ngirim tiket, dibiayai, dikasih gaji. Tapi ternyata sampai di sana masak untuk dirinya sendiri, mencuci bajunya sendiri. Bajunya dunungan, bajunya majikan nggak pernah dicuci gitu. Majikannya sampai kelaparan nggak bisa makan karena pembantunya tidak pernah masak buat majikannya, masak buat sendiri. Itu adalah kelakuan sehari-hari. Lamun kita jadi majikan sih letak blender sih. Ini maksudnya kok gila itu. Kok kenapa? Ya, menyenangkan anak istri, kepentingan diri. Nah, majikan yang memberikan banyak fasilitas sama sekali tidak pernah ditoleh. Mah pujareng kono, terserah kamu ya. Kenapa seperti itu? Jadi dan selama ini kamu tidak mengerjakan tugas-tugas dari Allah dengan segala fasilitasnya kamu nikmati dan tidak pernah kamu merasa berdosa. Iya. Iya, non. Merasa banyak temannya. Oh, banyak temannya, maksudnya banyak yang sama gitu. Oh, jadi kena kaprah dan lumrah, akhirnya kesalahan tidak disadari gitu. Itu maksudnya. Dia salah tapi karena kaprah dan lumrah, ya akhirnya tidak disadari sebagai satu kesalahan.
Wahai haka koplok sirakum. Anta la ta'ud minar rijal. Anda tidak bukan jantan. You are not good fellow. Kamu bukan lelaki yang sejati. Ar-rajulul kamil, lelaki yang sempurna adalah fi rujuliyatihi, dalam kejantanannya yang benar-benar jantan adalah la ya'malu li ahadin siwal haq, yang tidak bekerja untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah saja. Itu jantan. Azza wa Jalla. Wa qad amiyat 'aina qalbika, kedua mata hatimu telah buta. Wa taqaddara safa'u sirrika, dan kejernihan sirmu juga sudah menjadi keruh, wis buta. Wa qad hujibta an rabbika, dan kamu sudah terhijab dari Tuhanmu. Azza wa Jalla. Wa ma indaka khabarun, wis langka deradat langka redet. Walihadza qala ba'duhum salamullah alaihim, oleh karena itu ada orang yang mengatakan wailun lil mahjubin, cilakalah orang-orang yang terhijab, alladzina la ya'lamuna annahum mahjubun, tetapi mereka tidak sadar mereka terhijab. Cilakalah orang yang goblok tapi tidak sadar dia goblok. Cilakalah orang yang tertutup mata hatinya tapi dia tidak merasa tertutup. Selama ini merasanya baik-baik saja. Ya, artinya bahwa seorang lelaki yang benar-benar jantan, bahwa mau bekerja hanya untuk Allah saja. Karena yang menghadirkan kita di sini adalah Allah. Yang memfasilitasi Allah. Yang menanggung segala biaya dan resikonya Allah. Kenapa kamu bekerja untuk orang lain? Coba pikirkan baik-baik. Apakah itu bukan pengkhianatan? Sampai-sampai dalam segala keputusanmu apapun selalu yang dipertimbangkan bagaimana kata orang lain. Kenapa kita tidak mengatakan bagaimana kata Allah? Khawatir barangkali ada orang yang tidak suka urusan apa orang lain. Nah, ini kan artinya karena kita tidak sadar. Orang lain nggak usah diperhatikan, mau senang-senang, mau benci-benci, mau memuji silakan urusan apa? Kita lagi bekerja dengan majikan kita, ya sudah selesai. Orang komentar silakan tinggal komentar, selesai. Kenapa kamu khawatir dicemoohkan orang, khawatir diejek orang, takut disalahkan orang? Yang menilai kamu adalah majikanmu. Yang ngasih nilai adalah majikanmu, bukan orang lain. Kok kenapa dipertimbangkan? Ini kan keblinger semuanya. Keblinger. Ya kenapa? Ya mata hati kita tertutup. Sifat watak seperti ini itu terjadi bukan kepada Tuhan saja. Kepada orang tuamu yang melahirkan kamu, yang nyebokin kamu, yang nyusuin kamu, yang mendongin kamu, yang membiayai hidup kamu, yang menyekolahkan kamu, yang ngongkosipkan kamu. Kenapa ibu sakit kamu tidak peduli? Gak usah Tuhan yang tak terlihat mata, ibumu yang terlihat, yang terdengar rintihannya, kamu tidak pernah peduli. Kejam banget sih. Betul nggak? Itulah makanya katakannya Nabi, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Artinya
sesama manusia saja kamu tidak pernah apresiasi terhadap kebaikan sesama manusia, apalagi kepada Allah yang nggak kelihatan tangannya menjulur ke mukamu itu. Ayo. Kamu yang lihat orang juga ngitung duit di depan kamu, oh kantongnya tahu, juga tidak berterima kasih, apalagi kamu tidak pernah melihat Allah merogoh kantong mengambil duit buat kamu. Itu persoalannya. Ya jadi apa? Ya tertutup itu kok. Tertutup mata hati, buta hati namanya. Namanya buta hati. Tidak pernah apresiasi terhadap kebaikan siapapun. Ya kenapa? Di sini kita hanya bertanya kenapa? Kenapa kamu sebodoh itu? Terus alasannya belum dapat hidayah. Nah kamunya pengen hidayah enggak? Mempersiapkan diri enggak untuk dapat hidayah? Gimana caranya mempersiapkan diri supaya dapat hidayah? Enggak sih bagusnya. Buktinya ada yang ngajak Senin berhenti kapok katanya. Ngaji apa yang biasa aku orang akan ada ganjaran orang suarga sehingga ada kena Gusti Allah bami bosan ngaji mana kandane Gusti Allah man ngaji mana Gusti Allah man kayak langkah sejene kah. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Suatu ketika saya ajak silaturahmi ke seorang sahabat. Di situ kita dihormati, dimuliakan, dijemput pakai mobil, segala macam hidangan disuguhkan, minuman segala macam, kamar tidurnya yang sangat mewah pakai AC spring bed, dihormati semuanya, sampai air panasnya disiapin. Nah, selama kamu menikmati fasilitas dari seseorang yang kamu tidak tahu siapa dia, ada kepengenannya enggak? Namanya siapa? Tahu sebaik konon. Kamu kemana? Sana main di rumah. Orangnya hormat. Namanya siapa? Enggak tahu ya siapa sih. Jadi selama itu kamu mendapat fasilitas yang luar biasa, kamu tidak kepengen kenal dengan orang itu. Sesama manusia juga terjadi manusia-manusia kunyuk seperti itu. Terjadi seperti itu. Nah kalau yang saya ajak itu anak saya yang kecil itu, pantes lah, umurnya baru 8 tahun, dia nggak ngerti, yang penting enak aja udah. Tapi kamu masa nggak pengen tahu? Ini realita. Menitipkan anaknya di pondok cadang pinggan, diajarin ngaji, sholatnya dikoprek-koprek, makanya disiapin, ya kan gitu. Difasilitasi ya airnya, ya kebersihannya, ya makannya dengan biaya yang murah meriah, 600.000 sebulan, makanya 60 kali air gratis, listrik gratis semuanya. Masih ada wali santri yang tidak mau kenal dengan saya, lewat juga nggak nyapa kok, bener gelebusung gitu, nggak mau kenal, enggak. Ya wis baik kamu. Paling-paling ada ya terakhir ketika sudah 6 tahun sudah tamat, waktu permisi dia menyari mana kiainya. Lalu datang pada saya, pamitan, matur kesuwun, ya wis bareng-bareng balah. Ya, badai pamit ya udah. Baru kenal. Ada kan? Anak maning sing ngongkon kita njukut sendal pisan. Pak Haji, tolong juga takkan sendal kona. Ya wis mangga. ya ini kan wajah-wajah songong tuh.
Kelihatan wajah-wajah songong. Ya artinya ini kita cerita seperti ini. Saya bisa menceritakan 1000 contoh di sini. Iya kan? Orang yang tidak tahu diri. Siapa yang memfasilitasi kesetiaannya diberikan kepada siapa. Keseharian begitu. Yang berjasa orang tua tapi waya saat kawin memilih pacarnya yang kupingnya pakai anting. Yang rambutnya dikepang kayak kuda. Kata ibunya, beli ikhlas, beli ridho, 2 mantu, rambutnya dikepang kayak jalanku. Mas kan gua anting wong lanang. Kata anaknya, ya saya cinta sih. Ya sudah kalau kamu maksa silakan pergi dari sini. Pilih satu antara 2. Pacarmu yang kayak kuda dikepang atau milih ibumu. Apa dibilang? Aku memilih kekasihku. Goodbye, selamat tinggal ibu. Bleklong. Ya Allah seperti itu ya. Salah dewe. Sing salah siapa? Salah ibunya. Ya maksud kita ya kita juga melakukan hal semacam itu. Dan kita nggak kepalang tanggung kepada Tuhan kita sendiri kok. Dan selama itu kita tidak pernah beristighfar kok, Bupai. Malah justru banyak yang merasa bangga seperti dirinya paling benar di alam dunia ini. Sehingga tidak pernah menjaga etika sopan santun. Petang-tang, pencilak, ya, tudang-tuding. Mengontrol kebenaran. Ya, aku yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, ini muslim, ini musyrik, ini kafir, ini bid'ah, ini zindik, ini bodoh. Luas sekali pengetahuannya itu. Ada enggak? Ya minimal pakai sopan santun lah, menegur orang tuh baik-baik, punten. Apa saya diberi izin untuk berpendapat, kan gitu. Sampai sedikit nunduk, bukan dengan mata membelalak, dengan menunjuk lurus ke mukanya sambil membid'ah-bid'ahkan. Gimana lah? Gimana etika ketimuran kita? Ataukah etika ketimuran itu bid'ah juga? Barangkali. Apa itu nyuwun 1000? Masa minta 1000? Itu kan bid'ah. Nabi kan gak pernah minta 1000. Betul. Nabi gak pernah lewat A'tini Alfan. Belum pernah kok. Kalian bilang A'tini Alfan itu disuruh juga. Ya itulah kira-kira seperti itu. Ya udahlah. Jadi salah satu cirinya orang mahjub ini yang paling menonjol adalah ketika muncul kesombongan di dalam dirimu. Kesombongan itu bukan sombong kaya saja, bukan sombong cantik saja, bukan sombong kuasa, tapi sombong kamu ngerasa benar. Itu yang paling hebat tuh. Sombong ngerasa paling benar. Kalau orang sombong paling benar mah dia yakin bakal masuk surga. Orang kaya sombong masih ada ketar-ketirnya, kapan-kapan saya bisa melarat. Sombong kecantikan dia yakin kapan-kapan saya tua. Sombong kekuasaan dia yakin kapan-kapan saya turun jabatan. Tapi sombong kebenaran sampai akhirat masuk surga. Waspadailah kejahatan hatimu itu. Waspadailah kejahatan hatimu itu. Tolong jadilah kamu santri yang baik. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang menurut kamu melanggar syariat, kalau menegur boleh, sebaiknya nggak usah. Kalau kamu belum tahu watak orang itu. Iya. Kalau orangnya sombong lagi kayak kamu, ya tambah berkelahi nantinya.
Ya, kalaupun orangnya itu yang open, yang keterbukaan, siap menerima kritik, itu pun kamu harus sopan. Punten Pak Haji, kalau berkenan boleh nggak saya menanyakan gitu. Itu juga masih tersinggung. Apalagi kamu salah, nggak benar, sholatnya nggak sah. Gitulah kira-kira. Seperti itu. Waihaka koplok maning Kifatiyatika zujajun mukassarun. Di dalam hidanganmu ada pecahan beling. Di dalam hidanganmu itu ada pecahan beling yang tajam. Wa anta ta'kuluhu, kamu makan. Wala ta'lamu bihi, dan kamu tidak tahu di makan itu ada pecahan beling. Liquwwati syarahati, karena hebatnya kerakusanmu. Wa ghalabati syahwatika, dan karena terlalu besarnya syahwatmu untuk makan. Wa hawaka, dan hawa nafsumu. Wa syiddatu hirsika, dan terlalu kuatnya keinginanmu ingin makan. Ba'da sa'atin, 1 jam kemudian, Toqat ya'umaidataka, akan memutus-mutus ususmu, akan merobek-robek perutmu. Wa tahliku, dan kamu akan binasa. Kullu balaika, semua bencanamu itu, libu'dika an maulaka, karena kamu tidak dekat dengan majikanmu. Karena kamu jauh dengan majikanmu. Itulah sebabnya kamu banyak menghadapi bencana malapetaka itu. Karena kamu jauh dari majikanmu. Orang keparak sirahnya. Aduh baik. Diundang melengos. Diparaki Melayu. Mau keparak orang majikanku. Wakhtiyaruka li ghairihi, kamu lebih memilih bersahabat dengan orang lain. Lau khairatal khalqa labaghidtahum wa ahbabta khaliqahum. Lau khabartal khalqa, kalau kamu uji, ya, kamu tes kebenaran makhluk, labaghattahum, pasti kamu akan benci kepada itu. Ya, kamu bersayang-sayangan, bercinta-cintaan dengan sesama makhluk. Itu semuanya palsu semua. Hakikatnya tidak ada yang sayang sama kamu kecuali majikanmu. Semua orang memuji-muji kamu, anak karpe, anak pengene, ada udangnya, ada petek ciliknya. Wa ahbabta khaliqahum, kalau kamu sudah tahu bahwa semuanya palsu, baru kamu akan mencintai makhluk manusia itu. Ya Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhburhu naqluhu, ini peribahasa yang artinya yakni tabghadu anta tuhibbu, kamu membenci padahal kamu suka. Wa tabghadu min ghairi ikhtibaril aqli, dan kamu membenci tanpa ada ujian, tanpa diuji dengan logika. Yukhtabaru, yang menjadi ujian, akan diuji. Wala aqla laka, dan ternyata kamu tidak punya akal. Memilih sesuatu tanpa diuji, asal milih-milih saja. Sing penting ana wong baturan wis akrab. Belum tentu penipu dia tuh. Al-qalbu yakhtabiru, hati yang menguji. Wala qalbalaka, tapi kamu tidak punya hati. Yang menguji hatimu, tapi kamu tidak punya hati. Al-qalbu yatafakkaru, hati yang berfikir.
wa yatadzakkaru dan yang bertadzakkur, yang memahami, wa ta'idu yang mempelajari, yang bermau'idah, mengambil nasihat. Qala Allah Ta'ala inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya dalam hal itu adalah sebagai peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, wa alqasam'a wa huwa syahid, dan dia mampu mendengar dan dia bersaksi. In qalabal aqlu qalban, akal itu berubah menjadi hati. Wan qalabal qalbu sirran, dan hati berubah menjadi sir. Wan qalabus sirru fanaan, dan sir berubah menjadi fana. Wan qalabal fana'u wujudan, setelah fana berubah baru menjadi wujud. Adamu alaihissalam wal anbiya, Nabi Adam dan para nabi, kanat lahum syahawatun, mereka juga punya syahwat kok. Mereka punya syahwat, punya gairah nafsu. Waraqobatun, dan punya keinginan-keinginan. Ya. Ghairu annahum, hanya saja mereka itu kanu yukhalifuna nufusahum, mereka memberikan perlawanan terhadap nafsu mereka. Siap berbeda dengan nafsu mereka. Nyejen karo nafsune. Wa yatlubuna ridha rabbihim azza wa jalla, dan mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harus melawan hawa nafsu. Adamu alaihissalam ishtaha syahwatan wahidatan. Nabi Adam alaihissalam pernah bersahwat sekali. Di dalam surga pernah bersahwat sekali. Fil jannah pernah bersahwat sekali. Makan apa tuh? Wa zalla zallatan wahidatan, dan pernah terjerembab satu kali. Wa huwa fil jannati, ketika dia ada di dalam surga. Tsumma taba, lalu kemudian dia bertobat. Walam yakun lahu audatun, dan sejak itu tidak lagi mengulanginya. Wa kanat syahwatuhu mahmudatun, syahwatnya itu terpuji juga. Fa innahu talaba an la yufariqa jiwarul haqqi, karena dia meminta supaya berkeinginan untuk tidak akan jauh dari sisi Tuhannya. Ya, ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba ilaih. Apa kalimatnya itu? Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wal anbiya alaihim salam ma zalu yukhalifuna nufusahum. Para nabi juga sama, mereka selalu melawan nafsunya. Wattiba'ahum, dan tabiat mereka, wa syahawatihim, dan syahwat mereka, semua dilawan oleh para nabi itu. Watak, tabiat, syahwat semuanya. Hatta tahaku bil malaikati, sampai mereka bersambung bertemu dengan malaikat. Min haitsul haqiqati, dari sisi hakikat kebenaran. Likasrati mujahadatihim, karena saking banyaknya kerja keras mereka, kesungguhan mereka. Wa mukabadatihim, dan keletihan kelelahan yang mereka tanggung. Di anfusihim, terhadap diri mereka. Al-anbiya wal mursalun wal awliya, para nabi, para mursalun, para aulia, yasbiruna, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Wa antum aidan, dan kamu juga. Wafiquhum, cobalah belajar
mencontoh mereka fisabri dalam kesabaran ini. Cobalah belajar seperti mereka. Jadi artinya tidak semua keinginan itu harus diikuti. Tidak dilarang kamu berkeinginan, silahkan. Kamu punya syahwat, jangan ditumpah, silahkan. Kamu ingin menikmati, silahkan. Tapi lihat aturannya, dipakai dong. Kan ada prosedurnya. Orang masuk kuliah ada persyaratannya enggak? Orang pengen kawin ada syaratnya enggak? Ya ditempuh semuanya. Aja ceblek-ceblek baik. Jebol ketemu ning sandiwara, langsung cengkeweng, ceblek, ya jangan dong. Datang baik-baik, melamar kepada orang tuanya, mohon doa restu, dicetak undangannya yang banyak, datang kepada saya, bawa minyak dan menyan, supaya pada hadir semua undangannya, kan gitu. Laris manis kan. Kira-kira orang kondangan di salaman 1 juta kabeh. Iya, aja orang 10.000. Kira-kira amplopnya 1 juta semua kan gitu. Iya, tidak dilarang, silakan. Itu semuanya memang itu sebagai fasilitas dari Allah untuk dirimu. Dikasih syahwat, birahi, dikasih rasa senang cewek cantik, dikasih lidah yang bisa menikmati manis dan pahit, dikasih telinga mendengarkan lagu-lagu yang enak. Ini mah lagu-lagu yang enak kamu haramkan? Iya kan, haramkan musik kan? Tetapi mencaci maki Allah tidak haram. Musik yang sebenarnya bisa memperhalus perasaan diharamkan. Akhirnya hatinya kasar semua, kayak batu semuanya. Setidaknya musik bisa melembutkan hati kamu. Kalau percaya, kalau enggak apa-apa lah. Yang Nabi Daud aja sebelum jadi raja, dia tukang ngamen kok. Ya, tukang ngamen kan Nabi Daud. Ngamen. Kalau dipanggil raja dapat banyak duitnya. Ya, alat musiknya pakai harpa. Harpa tuh kecapi yang berdiri tuh ya. Kecapi itu. Oh, para nabi, para rasul, para aulia itu orang-orang yang hatinya lembut kok. Dan dipilih terus. Ya, orang-orang yang bisa memahami makna seni. Iya. Kalau orang tidak tahu maknanya seni, bagaimana bisa mengagumi Allah? Allah itu jamilun, yuhibbul jamal. Barang sirah anti keindahan. Sejak hari ini, jadilah kamu lebah tawon yang hidungnya mengendus keharuman dan kewangian. Jangan kayak hidungnya lalat, hanya mencari yang bacin-bacin aja, yang berbau busuk itu semua. Iya, lalat itu cari yang busuk-busuk itu ya. Di kembang mah nggak nginjap kan, hinggapnya di bangkai kan. Kalau tawon, mana mungkin agama melarang keindahan? Ngaco sih mak. Anadene, nggak apa anadene bahasa Indonesia kok kata anadene. Lagunya yang jorok-jorok kayak lagu beladuren, kayak kucing garong, yaitu mah bukan seninya yang haram, memang kontennya yang nggak bener. Iya. Ya, dan sesungguhnya ya memang dasarnya dasar hidung lalat ya. Musik yang sebegitu indahnya, yang dicurang-curang tuh pahanya ternyata. Musiknya enggak kok. Yang dinikmati pahanya.
Kalau orang Amerika Pak memang penggemar musik, yang dinikmati musiknya. Sekalipun penyanyi orang negro. Sekalipun hitam nggak ada masalah. Suaranya, kalau mereka niatnya mendengarkan musik. Orang sedang mengerti dalam pupunya saja. Iya enggak? Saya mah realita. Allah tahu enggak? Tahu. Itu. Jadi yang jadi persoalan kan begini sebetulnya. Kenapa sih jadi tertutup begitu? Begini. Saya mau cerita. Andaikan saya ini sejak saya lahir difoto cepret pagi. Sorenya cepret lagi. Nanti hari berikutnya difoto lagi cepret pagi. Sorenya cepret lagi. Terus setiap hari. Sampai umur sekarang 71 tahun. Oke? Jadi berapa foto tuh? Dikali 2 dikalikan 365 dikalikan 70. Suruh kagian ngitungnya cepet. Iya, 365 kali 71. Terus dikalikan 2. Sok cepet kagian. Sok kagian. Mana kalkulatornya? Ya, matematika kuantum harus jebret-jebret kan bang. Selemari. Berapa selemari? Berapa? Iya, 50.850. 30. Dijejer. Di ujung terus foto semuanya. Kalau penuh keluar sana jejer. Terus kamu telusuri dari sejak lahir. Per hari terus. Berbeda nggak rupanya? Berbeda. Ikuti perkembangannya. Montok, lucu, ya kan? Genit terus sampai pemuda, sampai tua, bangka, sampai habis semua giginya. Jalannya sudah tertitah-titah. Itu apa yang kamu lihat? Bahwa setiap saat tubuhmu yang sekarang bukan tubuhmu yang dulu lagi. Kenapa? Karena setiap hari kerusakan sel, sering saya katakan 18 miliar sel yang rusak, diganti setiap hari. Kali 51.830 kali. Jadi setiap hari sel-sel tubuhmu yang sekarang itu sel yang baru, bukan sel waktu kamu lahir. Semua sudah baru. Sadar nggak? Nggak sadar ya? Nah, betul nggak? Tubuhmu sekarang sel-selnya itu bukan sel waktu kamu lahir, sudah lain. Jadi tidak lebih bahwa jasad kita ini adalah sama seperti baju juga. Setiap saat berganti. Pernah pakai tetoron? Mana sekarang tetoronnya? Nggak ada. Trililin pernah. Udah. Apalagi sepe. Udah ganti semuanya. Udah berapa kali ganti baju kamu sampai sekarang? Baju yang kamu pakai sekarang bukan baju yang dulu. Dulu pakai oto ya. Pakai bedong. Nah, itulah baju yang menutup jasadmu silih berganti. Jasadmu yang juga yang menjadi baju bagi rohmu juga berganti. Semuanya berganti. Yang tidak pernah berganti adalah rohmu itu. Ada sebuah sajak
yang bunyinya ya khadimal jismi, wahai pelayan raga. Kam tas'a li khidmati, berapa lama kamu berkhidmat kepadaku? Atatlubur ribha mimma fiha khusranu, apa kamu akan minta keuntungan dalam prosesnya selalu dalam kerugian. Sel-sel saya selalu hancur setiap saat. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, kamu itu sebetulnya disebut dengan manusia adalah bukan karena ragamu, tapi karena rohmu, karena nafsumu itu. Kamu disebut manusia adalah bukan karena pakaianmu yang berbentuk jasad itu, tapi yang ada di dalam jasad itu. Jasadmu adalah bukan pakaianmu, ya kan? Jasadmu adalah tubuhmu, bukan pakaianmu. Dan kamu adalah rohmu, bukan jasadmu. Jadi siapa kamu sesungguhnya? Di sini persoalannya ternyata kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Ya, roh itu nggak pernah mati. Dan dia memang ditaruh di dalam jasad kita ketika jasad kita dibentuk oleh Allah dengan sempurna. Setelah sempurna, baru Allah masukkan roh kita. Itulah diri kita. Hadza huwa zatuka alladzi fi jasadika. Itulah zatmu yang ada dalam jasadmu, yaitu rohmu itu. Rohmu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berganti, yaitu itu juga. Dari sejak dimasukkan sampai sekarang, rohmu itu tidak pernah terjadi metamorfosis. Tidak terjadi pembelahan sel. Tetap utuh, tidak lebih, tidak kurang, dan sifatnya seperti itu. Rohmu itulah yang merupakan chip yang selalu berhubungan dengan Tuhanmu. Dan rohmu itulah yang punya radar untuk selalu menangkap sinyal-sinyal dari Tuhanmu itu. Tetapi selama ini kenapa menjadi gelap gulita dan tidak berdaya? Karena selama ini terbelenggu di dalam sel jasadmu itu. Rohmu berada di dalam tembok besi, jeruji besi, dan dibuat tidak berdaya oleh jasadmu itu. Roh enggak, itu mah yang berkembang logikamu, pengalamanmu, memorimu, domirmu, rasamu, akalmu, jasadmu. Dan itu semuanya menjadi belenggu roh kamu. Akalnya jadi satpam, ya, membelenggu itu. Syahwatmu juga sama, ya, ada herdernya, ada polisinya di, ya, benteng yang memenjarakan jasadmu itu dijaga oleh anjing-anjing herder yang banyak sekali. Ditambah dengan CCTV sebagainya. Pokoknya tidak boleh bergerak. Rohmu itu dibekam di dalam penjara itu, sehingga tidak pernah mengenal apa-apa, tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi. Kamu siksa hatimu bertahun-tahun, kau penjarakan. Ya. Percaya enggak? Kamu jangan berbohong. Domiruka, perasaanmu, merasakan penderitaan roh yang terpenjara itu. Tapi kamu
akalmu yang mengatakan berpura-pura engkau menjadi orang yang bahagia, bohong. Ya, perasaanmu itu yang kepengen tampil bahagia. Lalu perasaanmu memerintahkan kepada akalmu untuk merekayasa bagaimana supaya tampil bahagia. Pakai baju yang baru, pakai kacamata Ray-Ban, rumahnya dibuat yang bagus supaya kamu tampil bahagia. Tapi sungguhnya kamu dalam penderitaan rohanimu itu, menjerit rohmu itu. Ya. Terkapar di dalam itu. Ya. Sehingga sinyal-sinyal Tuhan tidak pernah kau dengar. Itulah kecerdasan spiritual itu memang nggak ada ya karena gelap gulita. Iya, itu adalah wahada zatuka, itulah kamu. Siapa kamu? Bukan jasadmu, bukan pikiranmu. Roh yang ada di dalam jasadmu, itulah kamu yang sesungguhnya. Iya, ini jadi selama ini manusia-manusia menderita, tetapi perasaannya ingin bahagia, akhirnya otaklah yang mereka rekayasa supaya orang melihat aku bahagia. Di dalam kepura-puraan itu ada satu penderitaan yang menyiksa batinmu. Paham nggak? Orang sakit pura-pura sembuh, sengsara nggak? Orang miskin berpura-pura kaya, susah nggak? Susah. Jadi yang baik itu sejujurnya aja, apa adanya. Sehingga berapa kali Allah menegur kita dan kita tidak pernah mendengar. Karena transmisi itu sudah terputus, karena sudah tertutup semua. Kau penjarakan bertahun-tahun. Ya. Ya duduk gentong marane gayung, tak gayung marane gentong. Dan disiksa lah gentong lebih marek, apa gayungnya sih lebih marek. Allah sendiri ketika menyebutkan roh itu diidofatkan kepada dhamir mutakallim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, dari rohku. Paham dikit lebih paham saudara. Iya. Ya itulah. Jadi ibaratnya supaya lebih jelas lagi, pohon besar, tangkainya diputus, dilepas, dia berkelana kemana-mana, akhirnya akan kembali ke batang yang asalnya lagi. Selama kita ini berkelana di dunia berpuluh-puluh tahun, kita tidak sadar siapa kita sebenarnya. Ya, itulah kira-kira jadi yang menyebabkan kita ini beli warung bener. Sebab beli warung bener nyong sirane masih ngelindur. Ya, kamu tidak sadar. Saya mau bercerita sekali lagi. Sudah sering saya ceritakan, tapi nggak apa-apa lah diulang-ulang. Karena banyak peserta baru yang mungkin belum pernah dengar cerita Man Kadim nggak ya? Iya, Man Kadim ini warungan di rumahnya. Ya, warungan kecil lah. Cabe, bawang, garam, terasi, ikan asin, obat nyamuk gitu tuh. Ya, belanjanya waktu itu 5.000 lah sehari itu ngisi warung itu. Mungkin karena ada inflasi gitu, sehingga ada kenaikan harga-harga sembako. Man Kadim merasakan 5.000 belanja nggak cukup dong. Jadi minta sama istrinya, minta
tambahan 10.000. Istrinya bertahan, pokoknya ini lagi krisis moneter, sudah belanja aja 5.000, selakunya saja. Kita belanja banyak juga belum tentu kebeli oleh orang. Ya kan begitu. Alasan Mang Kajim 5.000 bisa jadi apa? Apa mau dipasang di warung 5.000? Masa cabai 3 biji, bawang 4 biji, kan nggak lucu. Itu. Jadi terjadi pertengkaran, akhirnya uang 10.000 yang dipegang oleh istri Man Kalim itu diperebutkan. Kata Mang Kajim, sini semua, nggak bisa 5.000 aja. Tarik menarik sampai uang itu sobek. Kata istrinya, los Pak Kapayu masih segar mah. Silakan kalau laku sih sepotong uang. Ya itu kan 10.000, bagi 2 berarti kan 5.000, ya loh kalau laku gitu. Akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya ya bagaimanapun dikasihkan juga. Lalu uangnya ditambal, begitu berangkat bawa keranjang, mampir ke warung dulu, beli rokok Sriwidari 2 batang, yang satu dinyalakan, diisap, yang satu diselapkan di kuping. Sambil montel sepeda bawa keranjang. Di tikungan, dia diserempet bis, terpental kepalanya membentur batu DMJ. Tahu batu DMJ? Batu punya PU tuh sebagai batas jalan. Dia pingsan, bawa ke rumah sakit, dalam keadaan pingsan tidak sadar sampai seminggu lamanya. Anak istrinya menangis antara mati dan hidup. Tiba-tiba setelah 1 minggu Mang Kadim bisa membuka mata. Alhamdulillah, ternyata tidak jadi mati kan. Seneng gak istrinya? Tapi mata terbuka tapi tidak pernah melihat wajahnya. Ya melolong aja gitu. Dipegang-pegang juga enggak, berarti masih belum sadar. Seminggu lagi baru matanya bisa bergerak-gerak. Tetapi ditanya, siapa saya? Enggak tahu. Ini siapa? Enggak tahu. Oke, seminggu lagi udah baca lagi. Mungkin nyuruh receivernya nyambung lah. Akhirnya, oh iya, kamu kan istri saya. Alhamdulillah. Berarti sudah sadar belum? Alhamdulillah. Tapi ternyata ada dokter belum. Seminggu lagi sampai bisa buang air sendiri, bisa cebok sendiri. Ditanya, siapa saya? Ya, kamu istri saya. Jadi kata dokter, ya udah berarti sembuh. Udah siap-siap pulang. Ketika dipersiapkan pakainya dibungkus, dibuntel. Ketika akan pulang, Mang Kajim nggak mau pulang, nggak mau enak di sini. Sudah sadar belum? Diobati lagi. Seminggu kemudian ditanya istrinya, ini apa namanya? Rumah sakit. Sudah sembuh. Tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu. Tabrak mobil. Oh gitu ya. Di mana? Kan dulu kita rebutan uangnya enggak. Oh ya. Sobek uangnya kan? Ya. Berarti kan belum? Terus katanya kamu mampir. Ya betul. Kemana? Ke warung. Apa? Beli rokok. Rokok apa? Sriwidari. Berapa biji? 2. Terus dinyalakan 1. Yang satunya terkoping. Sadar belum tuh? Alhamdulillah. Udah siap pulang. Enggak mau. Kenapa? Enak di sini. Lantainya putih, temboknya putih, daun pintunya putih, jendela putih, perawatnya pakaiannya putih. Nggak mau, enak di sini aja. Udah paham? Makan sendiri bisa, cebok sendiri bisa. Istri kenal peristiwa yang berurutan sejak dia berebut uang sampai belanja sampai ingat semua, betul? Tapi ketika diajak pulang tidak mau. Sudah sadar belum?
kamu juga. Kalau kamu belum siap pulang, berarti belum sadar. Jadi saya akan ngetes kamu sadar atau belum. Saya akan bertanya, yuk pulang yuk. Alhamdulillah ada semuanya. Malam ini hanya 4 orang yang siap, yang lain belum. Itulah. Jadi tolok ukur kesadaran seseorang itu ternyata ketika sudah ada kerinduan ingin pulang, itu berarti dia sudah sadar. Karena bagaimanapun roh kita sudah terlalu lama berpisah dengan Allah. Dia sudah sangat merindukan ingin pulang. Tetapi karena roh itu terpenjara oleh jasadmu, ya, dan jasadmu sangat tebal sekali, diselimuti dengan kegelapan, dengan dosa-dosa, dengan syahwat, dengan kemaksiatan, sehingga rohmu tidak berkutik dalam keadaan penderitaan yang luar biasa. Itulah kira-kira. Jadi artinya kok tega banget sih kamu menyiksa dirimu sendiri. Rohmu itu adalah dirimu. Jasadmu itu bukan dirimu, itu bajunya rohmu. Dirimu bukan bajumu, baju itu untuk menutupi jasadmu. Paham gak nih ngomongnya? Iya. Jadi komunikasi terhenti, sinyal-sinyal gitu, SMS yang gak pernah masuk, di telepon ya tulali terus. Bayangkan. Sekarang satu contoh saja, anak saya di Solo, di Semarang, HP-nya hilang, tidak bisa berkomunikasi, gelisah. Betul enggak? Kita orang tua juga bingung, di telepon nggak bisa diangkat, SMS nggak dijawab, di WA nggak ada jawabannya, disuratin nggak ada jawabannya. Bocah ki urip tak beli kan. Dan ternyata diketahui rohmu dalam penderitaan. Kasihan juga sih. Iya. Dan ternyata akhirnya semua kenikmatan, kelezatan di dunia yang menutupi rohmu itu ternyata kelezatan semu semua. Kapan kamu merasakan kelezatan, kebahagiaan yang sempurna? Ketika rohmu yang menyadarinya. Sedangkan rohmu tidak merasakan kenikmatan. Jasadmu, nafsumu, syahwatmu, tabiatmu, watakmu, nafsumu, itu yang merasakan. Jadi nafsumu, jasadmu, seleramu, syahwatmu menari-nari di atas penderitaan rohmu itu. Ya memang kadang-kadang kalau sudah terlalu tebal begitu ya perlu pembimbing juga pada akhirnya. Itu persoalannya. Iya, tapi juga ketika mencari pembimbing juga menjadi persoalan lagi. Kalau memang belum waktunya, belum saatnya, ya ketemunya pembimbing dalban lagi. Ya kamu begitu mudah percaya karena udang-udangnya 3 meter. Bakal menyanyi sampai 3 kilo ngebul semua rumahnya itu. Dan akhirnya kalaupun suatu ketika kamu pernah kebocoran sinyal masuk, ada satu kesadaran. Kadang-kadang ada penyangkalan dari dirimu sendiri. Apa iya? Percaya enggak? Jadi ibaratnya kamu ini seperti seorang buta, tuli, bisu, berjalan dalam kegelapan.
iya, merayap, geremeng-geremeng, ya, yang tidak tahu arah mana barat, mana timur. Orang lain kesian, ditanya mau kemana, nggak bisa menjawab, telinganya nggak mendengar. Dikasih peta, nggak bisa melihat peta. Sumun, bukmun, umyun. Fahum? Itu adalah rohmu itu dalam keadaan buta itu. Sesungguhnya tidak buta, tapi terpenjara oleh jasadmu itu yang berlumuran dengan dosa-dosa. Nah, salah satunya ya coba dibuka penjara itu. Ya, kacanya coba digosokin lagi, dilapin lagi. Barangkali saja ada sedikit sinar masuk kan gitu. Tetapi lagi-lagi bagaimana bisa sinar masuk di dalam dirimu setumpuk sampah padat. Mana mungkin cahaya masuk dalam ruangan yang penuh dengan sampah-sampah dunia itu. Angel temen ya balak-balak. Beli paham kah? Ya Allah ya Rabbi. Jadi bagaimana? Nah kadang-kadang saking sayangnya Allah, iya, benteng itu langsung Allah bulldozer, dibongkar paksa oleh Allah. Istrimu menuntut cerai, anakmu ngelawan semua, rumah disita oleh bank, mertua mencaci maki semuanya. Dan sudah tidak ada lagi orang lain yang bisa menolong. Baru kamu menjerit dari kedalaman hatimu itu, Allah baru benar manggilnya. Allah pun hadir ketika itu. Tapi kalau bisa kan jangan dibuldoser ya. Dipeprakin diremaki kabeh, waduh payah ya. Ya habis gimana? Habis dicunggil pakai linggis nggak bisa, bentengnya terlalu tebal sekali. Untung aja di bom nuklir. Jadi sesungguhnya kita sendiri sering mendengarkan jeritan itu, tapi kita juga pada daya tidak bisa menolong. Ya, salah satunya jeritan-jeritan rohmu itu terjadi di malam hari dalam mimpimu kamu rasakan. Begitu bangun kamu kelelahan berkeringat semuanya. Pernah enggak? Ya, yang kata orang sana namanya bahasa Arab namanya kabus. Rep-rep. Mimpi seram, atau kalau orang Inggrisnya bilangnya the nightmare. Itu adalah sebagai lambang bahwa jiwamu, rohmu sedang dalam penderitaan. Di rumah ini kena ngerep-rep man. Makanya tidak bisa dibohongi. Memang mimpi, ya kan? Tapi capek enggak? Mimpi dikejar-kejar macan, capek enggak? Capek juga ya. Nah itu kan sebetulnya dalam penderitaan. Nah itulah makanya bahwa dosa-dosa itu membawa siksa, karena semakin banyak dosa, benteng itu yang memenjarakan roh ini semakin tebal, sehingga akhirnya tidak ada jalan pulang. Udah, fahumlah ya Allah. Baru tersadarnya ketika jasadmu hancur. Begitu dilepaskan dari jasadmu, baru rohmu tersadar. Yang nanti antara roh dengan roh saling mengenal.
ketika saya sudah jadi roh dan Pak Haji Ahmad juga jasad sudah hancur roh. Kenal Pak Haji Ahmad ya, iya, karena roh juga punya jasad juga, jasad roh. Seperti kita juga pakai baju juga kan gitu. Iya, ya saling mengenal. Ya, dan itulah nanti di penghujungnya kita saling mengenal. Ya mungkin kalau kita selamat ya saling ketemu mengenal ya tazawarun. Ya saling mengunjungi, kita saling mengenal. Nah kalau yang nggak ada hilang ya nggak tahu tuh kemana perginya. Apa saja yang namanya tumbuh dan bergerak itu punya ruh. Kalau tertumbuhan namanya ruhun nabatat. Kalau binatang namanya ruh hayawaniyah. Kalau manusia itu ruh al-basyariyah. Ruh basyariyah pun bukan sejak pembuahan antara ovum dan sperma. Sperma juga hidup, betul enggak? Dia balapan jauh. Ya, begitu nempel ovum langsung bus masuk jadi pembuahan. Dan itu berkembang. Berroh iya. Sperma ada rohnya. Zigot ada rohnya. Tapi kapan ada? Tapi itu rohnya roh hayawaniyah. Masih roh kebinatangan. Baru roh kemanusiaan itu ketika berumur 4 bulan, ketika bentuk manusianya sudah sempurna. Sudah ada gambarnya, tangannya kelihatan, mata, hidung, kuping, dan sebagainya sudah kelihatan. Baru wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dari teori ini, maka terjadilah silang pendapat masalah aborsi, pengguguran. Di Indonesia itu masih dilarang aborsi, ijhad. Ya, pengguguran itu masih dilarang karena dianggapnya sebagai pembunuhan. Ya. Di Tunisia itu legal, boleh. Tapi syaratnya sebelum usia janin itu 4 bulan. Berangkatlah ke sana, Pak Ketua BKKBN itu Haryono Suyono sama Gus Dur juga sana datang. Saya yang mendampingi mereka. Studi banding dengan di Tunisia. Kenapa di Tunisia aborsi dibolehkan secara syariat. Kita ketemu dengan muftinya, namanya Syekh Nefer namanya, bukan Nefer yang mengarang kitab Ra'aitullah bukan, tapi masih ada kesukuannya masih ada Nefer. Nah, di situ dipertanyakan oleh Pak Haryono Siono, di Tunisia boleh nggak aborsi? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya ya belum usia 4 bulan. Lalu bukankah janin itu sudah berroh manusia? Belum. Sebelum 4 bulan, roh yang ada pada janin itu masih roh hayawaniyah. Jadi kalau roh hayawaniyah mah ya sama seperti kita nyembelih ayam juga nggak ada masalah. Dilarang itu ketika kita membunuh roh basyariyah. Yaitu kalau sudah umur 4 bulan karena sudah berbentuk manusia. Kalau masih zigot itu, tahu bentuknya kayak apa? Persis kayak apa? Cebong ya sudah berbentuk itu mah. Seperti baso. Gumpalan-gumpalan itu belum. Kalau cebong udah berbentuk namanya. Nah itu sudah berbentuk, ada kepalanya, itu nggak boleh, sudah berbentuk manusia. Itulah perbedaannya, tapi Indonesia sampai sekarang tetap tidak mengizinkan aborsi.
Itu. Ya, jadi persoalannya roh itu juga baru hadir dalam jasad kita ketika kita sudah berbentuk wa idza sawaituhu, ketika sudah kusempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi mirruhi, baru kutiupkan ke dalamnya mirruhi, dari rohku, bukan rohmu tapi rohku. Ya, jadi bagaimanapun juga pasti itu ada kontak, komunikasi, dan terus dipantau oleh Allah. Itulah makanya kita tidak pernah sadar, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di hati ini, ya karena dalam keadaan terpenjara oleh syahwat kita, oleh nafsu kita, oleh beda kita ini. Kurang lebihnya semacam itulah kira-kira masalah itu. Nah makanya untuk membongkar penjara itu terkadang digunakan metode yang sangat keras sekali, yaitu menghancurkan jasad kita. Puasa 40 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kalau orang India tidur di atas paku sampai 15 hari. Di India orang merendam di sungai Gangga 40 hari. Sampai log-log semuanya. Baru terbuka rohaninya. Iya. Baka puasa pati genirong dini maka puasanya kemat kun. Sing dikemat surat mina. Karena kemat jalan jalan goyang, jalan guyang. Jalan guyang. Ya. Jadi salah satunya puasa itu adalah metode yang paling efektif. Teorinya ketika jasad kita manjakan, berarti kita menindas rohani kita. Ketika jasad kita tekan, rohani baru bangkit. Satu contoh saja. Ketika bulan puasa, kenapa muncul kepedulian kepada tetangga-tetangga, kepada fakir miskin? Kenapa bulan puasa kita jadi dermawan semua? Setiap ada tamu, kue keluar semua. Ya, sampai tetangga yang dapurnya enggak ada asapnya curiga. Neng, dia ada apa tuh? Itu tetangga kok dari pagi enggak ada asap-asapnya. Sok dilihat. Ya, anaknya pergi. Mama enggak bisa masak. Sampai terharu sendiri menangis orang itu. Ya lu masak enggak masak? Sok dikirim nih, biasa 2 kilo. Nih uangnya 10.000 buat beli keseknya. Cepetan, lu kasihan. Kenapa dia ikut menderita ada orang enggak makan? Tapi begitu sudah tidak puasa lagi, meditnya keluar lagi. Itu baru ditekan sedikit saja, rohani kita sudah mulai menggeliat. Bayangkan. Makanya diantara suluk atau perilaku para aulia yang sudah mengenali dirinya, itu semuanya ahli puasa. Iya, ya puasa. Ya memang betul. Dalam keadaan nafsu itu terkendali, ya makan ya nggak usah sampai kenyang. Yang penting hilang lapar ya udahlah. Ya kan gitu. Setiap ada keinginan maksiat kita kekang. Ya, para nabi, para rasul itu adalah mereka yang senantiasa memberikan perlawanan terhadap tuntutan-tuntutan nafsunya. Betul nggak? Barang sira dimanja, dituruti kabeh. Iya.
Iya, dalam apa baik pengen. Dalam TV pengen TV, dalam mobil pengen mobil, dalam cewek pengen kawin. Mata indreng. Iya. Nih, mari kita buktikan bahwa kita punya roh atau tidak. Mau tidur, bilang, ya Allah, saya mau sholat tahajud jam 1:30. Nggak usah pakai weker lagi dah. Lu tidur aja. Nanti 1:30 kamu bangun kok. Iya. Ada yang bangunkan. Nah, tetapi setelah dibangunkan, ternyata kamu tidur lagi. Delok-delok beli kan kok. Bis kangelan naknya kena turu maning. Lalat turu maning ya Allah. Malaikat nepak batuk kan ke. Aduh, becok dia. Ya, itulah persoalan. Jadi keinginan baik itu masih ada. Percayalah. Dalam keadaan tidak berdaya dalam penjara, rohanmu masih tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Dan dia masih merindukan ingin berbuat kebaikan. Ya, masih ingin berkomunikasi dengan Sang Khalik. Ya, dia terharu melihat penderitaan orang lain. Tetapi kamu sangkal sendiri. Sejahat-jahatnya orang pasti terharu melihat penderitaan orang lain kok. Ada kepengen nolong sih. Tapi tidak berdaya. Hanya inginnya doang. Iya. Begitu ngerogok kantong, nutup dewe kantongnya ke. Gatat, sampai sobek kantongnya. Iya. Sampai terjadi tawar-menawar kok. Kita mau ngasih 1 juta aja, kebanyakan. Ada yang nawar tuh. Iya. Jadi artinya bahwa ketika muncul niatan jahat, lawanlah. Ketika muncul niatan baik, dukunglah. Ya, itu saja. Nah, kalau nggak kuat, segera nyambat Gusti Allah, itu aja kok. Ya Allah, tolonglah kamu. Berilah aku kekuatan. Ya, kekuatan itu yang mensuplai Allah juga ini akhirnya. Tanpa bantuan Allah nggak mungkin. Ya, tapi kalau kamu yang nggak pernah minta nyambat Gusti Allah gimana? Nggak pernah minta tolong kok. Nah itulah makanya. Nah, itu satu puasa. Kemudian juga cobalah kita banyak berkomunikasi dengan Allah, termasuk sholat, berdoa, berzikir, itu juga bagian berkomunikasi. Ya, bagaimanapun juga melalui komunikasi itulah kita bahkan bisa mengurangi benteng-benteng tebal itu. Perlahan-lahan. Coba kita berjuang memperbanyak ibadah, sholat, sering bangun malam, banyak berzikir, ya aurat dibaca semuanya, didukung dengan kedermawanan kita. Itu sangat efektif banget ini luarnya. Ya, kedermawanan itu efektif untuk membuka hati kita. Ya, di samping juga akan meningkatkan rezeki, juga akan membuka hati kita ini. Dan kemudian yang penting begini, saya kan selalu mengajak orang berdoa kan gitu, dengan tidak pernah menyalahkan siapapun saya, ya kan. Nah, tetapi kadang-kadang itu berdoa semata-mata hanya berdoa. Oke, itu pun lumayan. Tahu nggak maksud saya mengajak kamu berdoa? Supaya nanti ketika kamu dapat rezeki, kamu merasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena kamu ngerasa minta.
Tapi kalau tidak berdoa, kamu dapat rezeki, akan ada klaim dari dirimu sendiri bahwa aku dapat ini adalah susah payah. Banting tulang, peras keringat. Ya. Perjuangan berat yang kulalui. Itu 20 tahun mangan kerondas petek baik gitu. Iya kan? Iya, banting tulang. Nah, tapi kalau kamu berdoa begitu dapat, kan bagaimanapun juga akan tersadar. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan. Itu yang paling penting adalah bersyukur itu. Itu aja kok. Nah, ketika engkau tidak bisa bersyukur, mintalah kepada Allah, ya Allah, kokohkan hatiku supaya aku bisa bersyukur. Ketika engkau bersyukur, itu berarti pada saat itu Allah mengirimkan energi penguatan ke dalam hatimu untuk bersyukur. Dan ketika kamu sudah bersyukur, syukurilah. Ya Allah, terima kasih. Aku bisa bersyukur. Asyukru ala syukri. Bersyukur kepada Allah karena kita telah bisa bersyukur. Udah paham kira-kira begitu? Kemudian lagi dalam berdoa ini nanti memang begini ya. Sebetulnya yang diperlukan tuh bukan doanya sebetulnya, tapi munajatnya ini. Kalau doa mah nggak usah panjang-panjang. Yang penting munajatnya ini. Apa sih munajat itu? Curhat. Sebab kalau curhat nggak bisa pakai SMS. Saya tutup kalau pakai saya mau curhat, saya tutup aja percuma. Sebab curhat itu nggak bisa, harus ketemu langsung, harus berhadapan. Apa bisa rasakan dong? Iya, kamu kirim SMS panjang-panjangnya 10 paragraf, nggak bakal bisa saya mengerti apa sesungguhnya. Itu makanya. Jadi, nah kalau kamu curhatnya kepada manusia percuma. Yang paling aman curhat kepada Allah kan gitu. Nah nanti curhatnya 1 jam, doanya ya cukup 3 kata. Gusti jujur Pak pengen sugi gitu. yang panjang itu curhatnya. Ya Allah Gusti kita pegel teman dari wong larut ya Masya Allah. Batur bisa lu ngakaji, kita orang bisa. Anak usia gede, sudah saatnya anak-anak sekolah, nanti dari mana? Katakan sejujurnya. Dan yakinlah Allah mendengarkan curhatmu itu. Percayalah. Nah, biasanya kalau orang curhat itu juga sama. Harus disertai dengan kedermawanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Orang Katolik juga kalau sedang curhat dengan seorang pastor bawa duit dong. Betul enggak? Kalau kamu mau curhat pada saya enggak usah bawa duit lah. Datang saja, kalau pulang nggak ada ongkos, saya ongkos ya. Nun, kan manyun. Ya enggak lah, nggak apa-apa gitu. Silakan ya saja. Dan saya pasti tidak akan menasihati kamu untuk jahat, tidak. Saya akan kembalikan semuanya kepada jalan yang baik, yang benar, seperti itu kira-kira. Jadi munajat itu ya sampai berjam-jam ya. Curhat itu artinya ya berbibir begitu. Katakan semuanya. Begini, curhat ini di samping untuk pengkabulan dan juga untuk mengurangi beban-beban kenangan lama yang sudah masuk dalam verdrongan kompleken di dalam akal bawah sadar kita, dalam ruang bawah
sadar kita yang sudah padat itu dikuras kembali, dikeluarkan semua, menjadi plong lagi. Kalau tidak bisa meledak gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang kena yang mencuri-curi stres itu bukan kesambet setan, bukan apa. Bukan kesurupan, bukan apa, saya tahu. Iya, karena beban. Terlalu banyak yang tersimpan. Sama anak marah disimpan, istri marah disimpan, di rumah dia kantor dimarah-marahin atasan disimpan, tetangga cerewet masalah limbah, bertengkar lagi, meledak kepala, akhirnya udah. Cobalah dibuang, dikuras ya. Jadi bagaimanapun juga kemampuan kita menyimpan persoalan itu juga tergantung. Ya, memorinya berapa giga. Dan orang berbeda-beda loh. Ada yang muatnya ada yang 5 giga, 10 giga, ada yang 1 tera ya. Tergantung. Dan kenapa itu? Makanya yang sering kesurupan kenapa banyak perempuan. Kalau perempuan itu sensitif persoalan. Sok aja lah, yang banyak kesurupan perempuan bukan laki-laki. Karena perasa perempuan. Dan ya istri saya juga punya simpanan kucing. Ya. Jadi begini. Itu perlu perlu dicuci ya. Dicuci. Ya reprogramming, diprogram kembali. Ya. Ya kalau di sini namanya overload ya. Ya, ini enggak masuk meledak bapaknya. Dan itu sejak jangan sekali-kali kenangan pahit, kemarahan kamu, kekesalan kamu, kecewaan kamu simpan saja dengan meyakini biarkan saja, biar waktu yang menyembuhkan. Nanti akan dimakan oleh waktu. Siapa bilang? Yang kamu aja dulu 40 tahun yang lalu ketika cintamu ditolak masih ingat kok. Iya. Sudah suratnya disobek-sobek. Ya kan? Diludahi cok. Dibanting ke sana, diiles-iles. Enggak tahu diri. Waduh, sakitnya masih terasa enggak? Enggak hilang kan? Terekam. Dan terekam semuanya. Ngomongnya apa? Jadi itu muatan terlalu banyak. Ada kapasitasnya berbeda. Nah, kamu HP-nya apa Samsung? Apa Apple? Gitu. Ya berbeda-beda. Nah, itu menjadi beban. Dan beban itu juga sama. Membuat rohmu semakin terpercaya lebih dalam. Kenapa? Emosi yang akan berkembang. Semuanya logikanya menjadi mati. Yang bekerja emosi. Jadinya nggak jalan. Sehari-hari orang tuh reseh banget. Orang salah parkir saja. Hanya ujungnya di depan rumah. Oh cepet itu. Kenapa marah-marah begitu? Sana. Marah-marah. Ya Allah ya Rabbi. Semuanya emosi. Marah-marah semuanya. Ya kenapa? Itu kan ledakan-ledakan. Karena orang emosi itu logikanya tidak berjalan. Yang pertama adalah rasa. Ya kan begitu seperti itu. Nah ini kan kita harus mengerti anatomi kita kan cara kerja organ tubuh kita semuanya. Kenapa nggak paham-paham? Ya memang psikologi emosi ini memang yang masih jarang yang kurang memperhatikan ya. Pelajari, iya, bagaimanapun juga mengganggu kesehatan.
Kenapa kamu migrain? Itu bukan karena penyakit, karena mau terlalu banyak, mumet ndaskeun. Iya. Waduh, mumet. Ya. Sakit kepala itu bukan penyakit, itu gejala. Jadi bukan karena penyakit, sakit kepala itu bukan penyakit. Kepala sakit itu tidak masuk dalam patologi, bukan, itu gejala. Iya, kepanasan ya pusing, nggak punya duit juga. Ya, istri minta cerai, pusing juga. Anak kuliah di DO, di kuliah pusing juga semuanya. Dan itu menjadi beban. Sakit hati itu. Iya. Iya. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi ternyata bukan Allah yang menzalimi kamu, tapi kamu sendiri yang menzalimi dirimu sendiri. Gila orang itu kadang-kadang. Wa mallahu bidzalamin lil abid walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi hambanya. Orang itu sendiri yang menzalimi dirimu sendiri. Dan nanti curhat itu salah satu metode kita mengurangi beban. Ya kan? Dalam ruangan bawah sadar yang tersimpan itu. Itu salah satu. Yang kedua juga kita selesaikan secara kasuistik satu persatu. Biar jangan terlalu banyak, diselesaikan. Kalau bebannya dulu kita karena punya utang belum bayar, ya dilunasi dong utangnya. Sudah 5 tahun nggak apa-apa Pak Haji. Aduh, saya lagi buka-buka arsip, ternyata ada nota ketinggalan. Ternyata saya belum bayar. Mohon maaf. Ini saya baru ada 1 juta, insya Allah nanti tiap minggu 1 juta deh. Pelong kan kurang 1. Ya, sama istri juga kamu punya beban menyembunyikan perselingkuhanmu. Barangkali kamu punya dosa sering sholat ketinggalan, ya dia kodok saja, tidak ada masalah. Dilunasi semuanya. Nah, ketika itu sudah kosong, ruang bawah sadar kamu itu kosong, betapa ringannya hidup ini, enteng. Iya, begitu kepala nempel aja, les tidur. Mimpinya dikerumuni bidadari. Iya, ketika kenangan lama tersimpan dalam ruang bawah sadar terlalu padat, setiap tidur dikejar-kejar macan. Dan napas pun sesak. Sesek napas. Begini, la qada afis sholat, nggak salah. Ya, anggap aja masa itu kamu dalam kemurtadan kamu, wispur, murtad lah. Lalu kamu masuk Islam lagi, selesai. Tinggal kamu minta pertobatan atas kemurtadanmu itu. Tetapi kalau seandainya kamu ingin mengqadha silakan. Yang kamu mesti harus sembahyang zuhurnya sekali, qadhanya 10 kali. Yang berangkat-berangkat sembahyang bekun mah. Artinya daripada kamu melakukan sunnah qobliyah, ba'diyah, ya sudah zuhur sekali, qadhanya sekali. Terus nanti kan lama-lama lunas, ada niatan ingin bayar. Adapun persoalannya la qada fi shalat itu, kalaupun ia betul salat diqadain, minimal dengan qada itu sebagai bukti penyesalan kita kepada Allah, ingin bayar, diterima syukur, belum diterima, yang penting Allah tahu aku menyesal, selesai kok. Yang penting menyesal. Karena bagaimanapun namanya ampunan itu diperlukan.
Karena pertobatan itu merupakan pintu kebahagiaan yang tidak bisa dibohongi. Tanpa pertobatan kamu tidak akan merasakan kebahagiaan ini kok. Makanya Allah itu memerintahkan bahwa pertobatan itu jangan ditunda, cepat. Yang penting itu aja kok. Ya, makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Bersegera, jangan nunggu besok-besok. Sekarang. Jadi yang penting mah kita ada penyesalan, kita buktikan, kita cicil. Yang utang aja bisa dicicil kok. Iya kan? Itu. Nah, nanti di penghujungnya setelah kita meminta ampun itu sama buang satu lagi. Nah, supaya jangan sampai peristiwa-peristiwa itu, kesalahan kita, kegagalan kita menjadi kenangan yang tersimpan dalam ruang bawah sadar, kita selesaikan, jangan kita simpan, kita buang sekaligus dengan berjiwa besar. Yaitu juga memaafkan orang lain yang salah. Jadi nggak disimpan, enggak. Kamunya nggak mau enak baik pangapura, enak baik, mengkel wetengnya. Malah justru itu menyimpan dendam menjadi beban. Nah, supaya kita jangan dendam pada orang, bagaimana? Supaya jangan malah, sekali lagi saya mengulangi, cobalah kita belajar untuk berpikir, untuk melihat persoalan itu sesuai dengan bisa memahami sudut pandang orang yang berbeda. Ya sudah. Sampai kita orang utang nggak bayar-bayar, nggak usah dendam kok. Tagih-tagih aja. Laporkan aja, biarlah yang bertengkar surat, jangan kamu. Yang bertengkar surat kan. Kamu nggak usah bertengkar, nggak usah marah, nggak usah kecewa, ya udah. Gitu. Kalau sampai akhirnya ternyata orang itu semakin miskin, diduga tidak akan mungkin bisa bayar, bikin capek naginya aja. Nah, ketika itulah dianjurkan oleh Allah, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia bisa. Selagi belum bisa, ya sudah, jangan maksa-maksa, percuma, capek naginya aja. Paham? Nah, ketika tokonya buka lagi, rame lagi, kan gitu. Nah, silakan datang, wayan lagi kan makin ke. Ya kan gitu. Tetapi kalau semakin miskin, sampai rumahnya sampai sudah tinggal di bawah jembatan, mau apa? Mau sakit hati, goblok kamu nih. Allah mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Anggap saja sebagai sedekah kamu. Nih, kwitansinya, Pak, yaudah sekarang mah yang tenang-tenang saja. Mulai hari ini saya tidak akan mengejar-ngejar kamu lagi. Sudah saya niati sedekah buat apa? Nih, udah ya. Udah lunas. Silakan tidur yang nyenyak. Dianya tidur nyenyak, kamunya lebih nyenyak tidurnya. Percaya nggak? Kan udah melakukan. Jadi tolong diselesaikan itu. Stres sampai bisa menjadi mental block sudah. Pengung celawang kene mah. Longo. Kayak orang bingung. Ya, gitu. Jadi artinya kita selesaikan. Cuman sayangnya kita ini nggak paham. Baru paham orang itu sakit kalau kopoknya meler. Ya kan? Sakit kalau matanya berdarah. Baru paham sakit kalau perutnya kembung. Ya kan? Baru paham kalau seandainya tumornya sudah menjalar. Tetapi namanya penyakit jiwa tidak diperhatikan. Padahal penderitaannya jauh lebih besar. Orang yang kena penyakit tumor masih bisa tidur.
Orang yang depresi nggak bisa tidur. Paham nggak? Gimana? Makan nggak enak. Melihat istrinya jengkel aja, ya Allah, ndeleng bikinnya mengikah. Iya, ruwet berkaya. Dan itu menerakai serumah semuanya dalam neraka. Anak-anak juga panik. Orang istri hanya naruh sendok, bunyi, dilemparkan piringnya. Ya kan? Nyayur asam agak asam dibuang mangkoknya, dicicak mejanya, gimana? Gila kan tuh? Ya iya. Nah itulah persoalannya. Depresi. Sampai-sampai kalau sudah tidak terkendali, kamu bisa memutilasi istrimu sendiri. Dicacat dan dia terlulas. Ya kan? Sampai anak sendiri dimasukin mulutnya pakai belut hidup. Dan terjadi itu mati kan akhirnya. Lah iya kan orang gila. Non ada, udahlah. Nggak usah disebut namanya ya. Nanti nggak boleh itu. Ya itu kan sudah gila. Nah, apakah Anda sesungguhnya, ini saya katakan, kebahagiaanmu itu bukan makanannya yang enak, bukan rumahnya yang bagus, bukan istri cantik, bukan mobil mengkilat, bukan. Kebahagiaan ada di dalam hatimu. Bangga. Jadi jangan sampai Anda ini terlalu rajin mencari materi, mencari kaya, usaha, beli mobil lagi, beli rumah lagi, beli sawah lagi. Pagi, sore, siang, malam, tidur sehari 4 jam. Oh, sama istri aja nggak pernah disentuh-sentuh nenek. Anak jarang ngobrol, jarang ketemu, jarang bermesra. Sawahnya sudah 80 hektar. Ya, mobilnya ngederet ada 4. Ya, lebih serem. Ternyata hartanya berlimpah ruah. Ternyata dia tidak punya waktu untuk menikmati hartanya itu. Hebat kan? Hartanya banyak, jiwanya mengerang kesakitan. Hanya marah. Ternyata keliru. Memang dia tidak mencari kebahagiaan, tapi mencari kekayaan. Dikiranya banyak harta sebagai bukti kebahagiaan. Omong kosong semuanya. Betul nggak? Iya. Ya jangan goblok lah. Orang kalau jiwanya tenang dan damai, nggak ada apa-apa juga bahagia. Rumahnya bagus, apalagi? Ya. Kalau kamu marah, paru-paru kamu kejang, berkeset paru-parunya. Seperti apa? Kalau karet udah kena panas, apa namanya tuh? Mengeras, lengang. Nah kalau paru-paru Anda kejang karena marah-marah terus, dia tidak mampu memompa oksigen ke dalam darah merah itu. Kalau oksigennya kurang, ambekannya sesek nggak? Alot ambekannya masuk. Iya, langsung kontak, saklarnya kontak, langsung memerintahkan otak kita, memerintahkan paru-paru, pompa lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai 1 menit lebih dari 90 detak, pop semua. Ya, terus das jebol, ya sarafnya putus, akhirnya lupa ingatan, plong. Kemanusiaanmu hilang, nggak ada harganya. Akhirnya apa? Kaler,
ning dermaga ke. Rambut mau digembel beratus-atus. Cengar-cengir. Iya. Jadi oleh karena itu, makanya sekali lagi coba ada keinginan saja dulu, bukalah penjara itu. Iya. Kurangi kelezatan makanmu. Iya dong. Nanti bulan Syawal ikut saya lagi dah. Tapi yang paling alas aja rebutan daging maning. Gitu. Ya mudah-mudahan. Gitu. Dan saya yakin, saya bukan janji saya, tapi Allah yang berjanji. Saya menyampaikan janji Allah. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mau bekerja keras mencari jalan kebenaran, lanahdiyannahum subulana, akan kutunjukkan jalan-jalan itu. Bukan satu, milih Allah yang menentukan. Apakah melalui pengajian, apakah melalui puasa, apakah melalui riyadhah, melalui kedermawanan juga bisa. Melalui kedermawanan itu sensitivitas kita terbangun. Kita sayang sama orang kok. Bisa enggak? Dia berani berkorban. Kita mau makan, ada orang kelaparan, silakan. Saya udah kenyang dari dulu juga, sudah banyak makan dari dulu kok. Kesian itu. Ya, sampai begitu kok. Ya. Dan itu nanti pada akhirnya dengan kedermawanan membangun sensitivitas kepedulian sosial, itu juga jalan yang lebih efektif daripada gada-gedek. Jadi yang efektif bukan gada-gedeknya, kempongnya weteng iki barangnya. Paham bikin ke? Wes tak kasih jajak kalian mana? Wes, ya assalamualaikum.